Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman yang menyaksikan video ini di seluruh pelosok negeri. Salam PMI. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Muhammad Ari Guntur Prasetyo dari PMR Man 3 Nganjuk, perwakilan delegasi Kabupaten Nganjuk. Nah, teman-teman pasti tahu dan tidak asing dengan namanya Palang Merah. Palang Merah merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Ketika ada bencana alam ataupun peperangan, Palang Merah datang untuk membantu dengan sukarela. Tapi teman-teman tahu atau tidak bagaimana sejarah adanya Palang Merah? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Gerakan Palang Merah. Gerakan Palang Merah itu sendiri muncul karena adanya suatu pertempuran. Teman-teman tahu tidak apa nama pertempurannya? Ya, namanya Pertempuran Solferino, yaitu pertempuran yang terjadi antara pasukan Prancis dengan Austria merebutkan wilayah Italia Utara, tepatnya wilayah Solferino. Tahu tidak kapan terjadinya peperangan itu? Nah, ternyata peperangan itu terjadi pada tahun 1859. Peperangan ini mengakibatkan banyak korban jiwa. Nah, siapa yang hatinya tidak tergerak jika melihat banyak korban jiwa berjatuhan, terluka, dan terdampar tidak ada yang menolong? Tentunya hati kita terenyuh juga. Keadaan tersebut membuat seseorang berasal dari Swiss untuk menolong. Ada yang tahu siapa beliau? Jawabannya Jean Henry Dunant. Jean Henry Dunant. Nah, Jean Henry Dunant datang ke Solferino untuk menolong korban perang yang ada di sana, dibantu dengan warga setempat. Karena kepedulian beliau mendapatkan suatu julukan. Julukan itu adalah Bapak Palang Merah Dunia. Nah, setelah itu Bapak Jean Henry Dunant mengarang suatu buku bernama Un Souvenir de Solferino yang memiliki makna kenangan dari kota Solferino. Tahu tidak apa isi di dalam buku tersebut? Nah, dalam buku tersebut terdapat dua gagasan penting. Yang pertama, membentuk organisasi sukarela untuk menolong korban perang. Yang kedua, membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang. Nah, karena gagasan buku ini, maka terbentuklah suatu komite internasional yang bergerak untuk pertolongan korban luka, atau yang kita kenal dengan Panitia 5. Panitia 5 sendiri anggotanya ada Jean Henry Dunant, Henry Dufour, Theodore Munir, Gustav Moynier, dan Dr. Louis Appia. Seiring berjalannya waktu, nama Panitia 5 berubah menjadi ICRC. Ada yang tahu kepanjangan ICRC? Kepanjangan dari ICRC adalah
International Committee on the Red Cross. Setelah ICRC terbentuk, maka dilaksanakan suatu konferensi yang dinamakan Konferensi Jenewa. Konferensi Jenewa sendiri dilakukan sebanyak 4 kali. Konferensi yang pertama membahas tentang perbaikan kondisi prajurit yang luka dan sakit di darat. Konferensi kedua membahas tentang perbaikan kondisi prajurit yang luka dan sakit serta karang di lautan. Nah, yang ketiga membahas tentang perlakuan tahanan perang. Dan yang terakhir, konferensi Jenewa keempat membahas tentang perlindungan orang sipil di masa perang. Kemudian di masa itu mulai mulai muncul adanya suatu perhimpunan nasional di berbagai negara. Nah, itu semua adalah gerakan Palang Merah dan sejarahnya. Dapat disimpulkan bahwa pikiran-pikiran yang besar hanya berbicara kepada pikiran yang bijaksana, tetapi aksi yang besar berbicara kepada seluruh umat manusia. So, take your actions, make a better world and make better life. So, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.